Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Suisei no Gargantia. Anime ini dirilis tahun 2013, genrenya action, adventure, mecha, dan juga sci-fi. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Berlatar di masa depan manusia telah ribuan tahun menjajah alam semesta dan telah ikut beraliansi yang dinamakan Aliansi Manusia Galaksi, serta telah menemukan dunia yang subur dalam galaksi yang luas ini. Apollon, sebuah tempat tinggal yang menawan yang memiliki banyak energi dari surga yang dibangun di atas ilmu pengetahuan. Namun tantangan umat manusia yang tak berujung masih berlanjut. Terdapat makhluk yang bernama Hideus mengancam umat manusia. Para prajurit dari aliansi manusia dari dulu berperang dengan mereka untuk menghancurkan mereka. Anime dibuka dengan diperlihatkannya sebuah planet yang dihuni oleh banyak sekali manusia atau disebutnya Apollon. Mereka disebut dengan manusia masa depan karena sudah menggunakan banyak peralatan canggih terutama pesawat tempur dan juga robot tempur. Mereka mempunyai musuh bernama Hideus, yang mana katanya musuh tersebut bisa merusak pertumbuhan manusia di planet itu sendiri. Terus diperlihatkanlah satu anak bernama Letnan Ledo. Dia seorang prajurit yang akan mengikuti perang melawan Hideus. Dia dipimpin oleh letnan kolonelnya bernama Kogel. Nampak mereka sudah bersiap untuk menghancurkan markas daripada Hideus itu sendiri. Di depan sana terdapat seperti lorong waktu gitu dengan kecepatan tinggi. Maka dari itu si Ledo beserta pesawat yang lain masuk ke dalam pesawat khusus. Setelah masuk ke dalam lorong waktu, terlihat di sana terdapat seperti sarang dari musuh itu sendiri. Misi mereka adalah menghancurkan sarang yang ada di belakangnya. Pertama-tama mereka menyerang kulitnya terlebih dahulu, sampai hancur menggunakan senjata. Entah apalah itu namanya, kayak gasing gitu. Habis itu barulah robot petarungnya mulai dikeluarkan untuk langsung menyerang sarangnya. Semuanya tidak berjalan mulus. Banyak Hideus yang menyerang mereka juga. Ditambah lagi kulit yang sudah hancur kini mulai tumbuh kembali dan mau mengeluarkan kekuatannya lagi. Karena tidak sempat untuk mundur, setengah dari pasukannya langsung hangus. Mau tidak mau, Ledo beserta pasukannya harus mundur. Segitu udah bawa banyak pasukan, tapi tetap saja kagak bisa mengalahkan mereka. Di sana Ledo berusaha menahan para musuhnya tersebut, biar yang lain aman. Ketika mau balik, di sisi lain ada juga prajurit yang udah kagak bisa diselamatkan lagi. Mau nggak mau si Ledo juga harus mundur dan ikut dengan pesawat untuk supaya bisa masuk ruang dan waktu. Di tengah mau ke pesawat, si Kugel akan menahan musuhnya biar kagak ikut masuk ke dalam pesawatnya. Dia menyuruh si Ledo untuk pergi duluan. Dia cuma bisa nurut aja ya kan. Pas dia mau nebeng, tiba-tiba saja ada Hideus yang menangkapnya. Tapi itu bukan hal yang sulit untuknya. Namun dia belum sempat masuk pesawat sehingga saking kencangnya mungkin lorong tersebut bikin si Ledo tertinggal dan dia pun terlempar entah kemana. Sementara itu diperlihatkan satu perempuan bernama Emi. Dia sedang bekerja menjadi tukang kurir surat. Dia menuju ke sebuah hangar untuk menemui orangnya. Di hangar sana terdapat banyak orang termasuk Below dan juga Pinion. Mereka mendapatkan robot petarung yang mirip seperti punyanya si Ledo sebelumnya. Tapi mereka nggak tahu itu robot masih berfungsi atau tidak. Di sana Emi memberikan surat itu kepada si Below. Dia cuma meminta pertanggungjawaban kepada si Pinion tentang robot ini mau digimanain. Lagian dibongkar pun kagak hancur-hancur itu robot. Tapi di sana si Pinion beserta yang lainnya mencoba buat cari cara biar bisa membongkarnya. Lama kemudian orang yang ada di dalamnya pun terbangun. Sudah tidak lain lagi selain si Ledo. Dia terbangun setelah 6 bulan tertidur. Robotnya tersebut belum bisa menganalisis di mana mereka sekarang, tapi mereka cuma bisa melihat kalau robotnya lagi dicoba dibongkar. Menurut Ledo, orang-orang ini macam orang kuno yang belum maju, seperti di planet tempat tinggalnya. Sampai tak lama kemudian Pinion beserta yang lainnya menyerah, lalu meninggalkan robot itu di sana.
Pas pada keluar, si Ledo pun ikutan keluar dari robotnya. Dia awalnya takut kagak bisa bernapas, tapi pas dibuka helmnya nampak aman-aman saja. Malah di sini banyak udara gratis, tidak seperti di planet. Dia melihat di sekitarnya pun katanya belum maju. Lama kemudian tiba-tiba saja si Emi datang bersama si Pinion. Dia masih penasaran dengan robot itu, dan juga si Pinion kepikiran terus sama robot ini. Nah, si Pinion curiga ada jejak kaki di sana. Dia udah bersiap-siap, tapi tak lama kemudian si Ami ditangkap sama si Ledo. Dari omongannya si Ledo, entahlah dia ngomong pakai bahasa apaan, kagak ngerti. Jadi saling kagak ngerti satu sama lain bahasanya. Mau nggak mau di sana si Pinion memencet tombol darurat yang bikin rekan yang lainnya bersiaga untuk menangkap si Ledo. Pinion juga melaporkan kepada si Rijet soal si Ledo ini, sambil kabur robotnya mencoba menganalisa di mana mereka sekarang ini. Emang kalau dilihat-lihat, bangunan tersebut sengaja dibuat untuk kenyamanan mereka. Dengan begitu banyak orang yang mengejar si Ledo, kagak ada satupun orang yang bisa mendapatkannya. Sampai di mana pas keluar dia dibuat kaget sama bangunannya. Ternyata dia berada di tengah laut di atas kapal. Di sana juga Ledo tidak bisa kemana-mana lagi karena sudah terkepung seperti itu. Terus Ledo pun memanggil robotnya yang bernama Chamber itu. Dia mengatakan kalau Ledo sekarang ada di bumi, tempat di mana manusia yang asli tinggal. Setelah tidak bisa kemana-mana, si Ledo mencoba untuk ngomong baik-baik kalau mereka berdua kagak ada niatan jahat. Di situ Rijet pun turun tangan untuk mengontrol. Soalnya dia perwakilan dari armada tersebut. Di sana mereka berkenalan terlebih dahulu, tapi karena yang ngerti bahasanya cuma robotnya, jadi Rijet penasaran ada siapa di balik robot itu. Mereka udah katakan kagak ada siapa-siapa. Esok harinya Ledo masih dikelilingi sama robot beserta yang lainnya. Dia kagak bisa kemana-mana juga. Tapi bersyukurnya dia mendarat di sana bisa mendapatkan udara dan yang lainnya secara gampang. Sementara di sisi lain Ami dipanggil sama si Rijet untuk menanyakan soal si Ledo, yang mana dia yang diculik sama si Ledo. Tentu si Ami kagak tahu apa-apa gitu kan. Yang pasti dia meyakini kalau waktu kemarin si Ledo kagak ada niatan buat menyakitinya. Mereka juga masih penasaran sama orang yang ada di dalam itu robot, soalnya nggak kayak robot pada umumnya. Robot itu juga sangat keras kata si Pinion, jadi demi untuk mencari tahu mereka harus membongkarnya. Tapi kata pemimpin armada itu, tidak boleh. Bisa saja si Ledo ini tidak sendirian. Kalau bertindak gegabah, armada ini bakalan kena dampaknya. Apalagi itu robot udah canggih banget. Setelahnya si Ami kembali bekerja untuk mengirim surat. Di sana teman-temannya menanyakan soal si Ledo yang udah menjadi bahan pembicaraan di armada tersebut. Si Ami cuek karena dia juga kagak tahu apa-apa. Selesai bekerja, Ami kembali ke rumahnya terlebih dahulu. Dia mempunyai adik bernama Bevel. Dia sedang sakit. Bevel menderita sakit jantung, jadi dia cuma bisa duduk di ranjang doang. Terus di sana dia menanyakan soal si Ledo. Katanya Bevel pengen kenalan juga sama si Ledo. Kemungkinan bisa saja si Ledo ini datang dari luar angkasa. Si Ami kagak percaya. Soalnya itu robot ditemukannya di bawah laut. Dia pernah dengar cerita kalau dulu ada manusia pergi ke luar angkasa sebelum terjadi pembekuan untuk supaya bisa menjalani hidup di luar angkasa sana. Tapi kata Emi, itu semua cuma cerita legenda doang. Tapi Bevel masih percaya akan hal itu. Si Ledo masih memikirkan gimana dia bisa pulang. Tapi sekarang Ledo masih bersyukur dapat tempat kayak begini. Karena orang-orang di sana kagak berbahaya, dia bisa mengajak mereka untuk bekerja sama. Lama kemudian datang si Emi yang dimana dia memberikan makanan kepada si Ledo berupa ikan. Ledo yang baru melihatnya agak aneh, karena kagak bahaya sama dia langsung dimakan. Terus Emi penasaran dengan tempat tinggalnya si Ledo. Dan benar saja dia menjawab kalau dia dari luar angkasa. Si Ami masih penasaran yang ada di dalam robot itu ada siapa. Demi untuk meyakinkannya dikasih tahulah kalau kagak ada orang di dalam sana. Ini semua karena robot itu memiliki AI. Seketika si Emi seneng kegirangan kayak begitu. Karena teknologinya sudah canggih banget.
Terus si Ledo ingin tahu banyak soal bumi ini. Katanya emang dulu bumi ini beku, terus ketika bumi sudah mencair, jadilah banyak lautan seperti ini dan tinggalnya pun di tengah laut. Namun ada pula yang menyebutkan kalau bumi ini terdapat daratannya juga. Jadi Emi belum pernah melihatnya. Sekarang mereka tinggal di kapal seperti ini. Walaupun tidak semua kapal baik, ada pun yang disebut dengan bajak laut katanya, yang jahat. Tak lama kemudian ada seperti petir gitu dan juga semacam cahaya gitu. Entah apa itu namanya. Katanya dengan itu mereka bisa mendapatkan energi listrik. Terus pas kagak sengaja melihat bintang, si Ledo minta buat mengidentifikasi. Tapi masih sangat sulit untuk menemukan titik koordinat untuk bisa kembali. Setelah itu informasi yang sudah didapatkan sama si Ami langsung di-share kepada para petinggi yang lainnya. Namun ada beberapa orang yang masih belum percaya kalau si Ledo berasal dari luar angkasa. Di sisi lain si Belo beserta para bawahannya lagi mencari tahu tempat di mana mereka menemukan robot si Ledo. Siapa tahu mereka mendapatkan petunjuk gitu kan. Namun di tengah dia sedang menganalisa tiba-tiba saja ada yang datang yaitu bajak laut dari kapal bernama Salvage yang sedang mendekati kapal si Belo yang lagi menyelidiki sekaligus mencari barang berharga. Di sana Belo udah kagak bisa kemana-mana lagi. Dia udah ditangkap di sana. Barang yang mereka temukan pun bakalan diambil. Ternyata ini bawahan dari orang bernama Rakej. Bukan cuma kapal aja, ada juga layang-layang yang mereka keluarkan. Ini jadi semakin sulit untuk dilawan. Karena udah telat kagak mungkin bisa menolong si Bilau, alhasil si Ami meminta bantuan kepada si Ledo untuk membantu si Bilau yang lagi dikepung. Ini akan dijadikan kesempatan si Ledo untuk supaya bisa bernegosiasi dengan petinggi armada tersebut. Dia langsung saja berangkat menggunakan robotnya. Seketika yang lain kaget melihat robotnya itu bisa terbang. Di sana Ledo dengan cepat langsung menghampiri si Bilau. Dengan cepat, robotnya itu bisa tahu mana yang harus dihabisin, mana yang kagak. Karena dia seorang prajurit, jadi nggak ada tuh pilih-pilih musuh. Yang penting dia musuh berarti harus dimusnahkan. Dengan lasernya, dia berhasil menghabisi semuanya dengan sangat mudah. Bahkan satisfying banget. Seketika langsung pada bengong dengan kekuatan robot yang super kuat itu. Setelah berduel, si Ledo kembali ke kapal. Terlihat orang-orang yang ada di sana tidak percaya dengan kapal yang dihancurkan oleh si Ledo. Pas dia turun pun terpampang muka si Ami yang marah. Di sisi lain para petingginya sedang mengobrol soal yang terjadi, di mana si Ledo telah menghancurkan bahkan mengalahkan semua bajak laut tadi. Ini kalau sudah begini bisa bahaya, nantinya bakalan terjadi balas dendam. Awalnya mereka udah mau mengusir si Ledo, tapi yang ditakutkan jika dia malah menghancurkan Gargantia kalau bergabung dengan kapal lain. Maka dari itu Perlock meminta yang lainnya untuk bersiaga saja. Musuh pasti bakalan menyerang balik. Sementara itu Ami yang lagi duduk kedatangan si Bilau. Dia mau meminta bantuannya. Terus si Ledo kelihatan masih dijagain sama banyak orang di sana. Dia masih belum tahu mereka marahnya karena apa. Tak lama kemudian Bilau dan Emi pun datang menghampirinya. Di situ Emi mau meminta maaf, terus juga Bilau memberikan daging kepadanya. Disitulah mereka makan bareng sambil mengobrol pasal kejadian tadi. Bilau bertanya alasan si Ledo menghabisi para bajak laut tadi. Yang ada di pikiran dia adalah kalau itu musuh berarti harus dilenyapkan, tanpa berpikir ada manusianya atau tidak. Intinya penjahat udah harus dimusnahkan. Cuma kalau di situ membunuh manusia adalah hal yang tabu. Si Ledo merasa aneh kenapa hewan bisa yang ini kagak bisa gitu kan. Katanya mereka mencari hewan pun tidak semuanya diambil sesuai kebutuhan doang. Intinya di sana diberikan pengertian kepada si Ledo kalau dia tidak boleh seperti itu lagi. Walaupun bajak laut itu keluar daripada aturan tapi tidak boleh sampai segitunya. Si Ledo pun mengerti. Bilau memberikan telepon buat komunikasi, siapa tahu nanti dia bisa meminta bantuan lagi kepadanya.
Terus si Emi mempertanyakan tujuan si Ledo. Dia menawarkan kalau tidak punya tempat tinggal, kenapa dia kagak tinggal di situ saja. Ledo nampak kagak bisa, dia akan memikirkannya lagi nanti. Setelah ngobrol itu muncullah musuh yang mereka kalahkan sebelumnya. Ini pemimpin yang aslinya. Dia adalah Rakej. Dia seorang bajak laut yang membawa kapal tempur sebanyak 30 kapal. Kapal pertahanan Gargantia sudah bisa melihatnya. Rakej diperingati kalau Gargantia mempunyai robot yang bisa terbang. Jadi harus hati-hati. Dia sendiri kagak tahu akan hal itu. Di sisi lain para petinggi langsung berunding soal melawan pasukannya si Rakej. Di posisi sekarang mereka udah kagak bisa putar balik lagi. Jalan satu-satunya adalah melawannya. Cuma kapal tempurnya cuma ada 15 doang, jadi kemungkinan bakalan kalah. Di sana Bilo menawarkan untuk meminta bantuannya si Ledo lagi. Seketika pada kagak setuju. Kalau ada Ledo mereka pasti bakalan menang. Bilo juga udah bisa langsung terhubung berkat telepon tadi. Mereka akan bertempur nanti malam. Apakah si Ledo ini bersedia? Ternyata dia bersedia membantu Gargantia. Kini keputusannya ada di tangan si Pairlock. Di sana ia mengembalikan keputusannya tersebut kepada si Rijet. Mereka berdua ngobrol lah ya kan soal si Ledo yang ingin membantunya. Padahal dia bisa saja menghancurkan Gargantia dengan sangat mudah. Dia mengatakan bisa saja dia melakukan itu, tapi dia akan menghabisi orang yang jahat dan juga tidak patuh sama aturan seperti bajak laut. Si Ledo juga memiliki kesepakatan bila ingin dibantu olehnya. Setelah selesai melobi si Ledo, mereka bersiap-siap. Ketika malam sudah tiba, udah saatnya lampu pada dimatiin dan bersiap untuk melawan si Rakej. Si Ledo diperintahkan si Rijet untuk cuma menjadi umpan saja. Tidak boleh menyerang dan yang lainnya. Ledo sih kagak masalah, tapi ada satu orang yang masih belum setuju dengan si Ledo. Yang ikut membantu. Kelihatan dia udah meluncur. Rakej merasa kalau pasukannya jago duel malam, jadi dia merasa kalau Rakej bakalan menang. Dia bersiap-siap terlebih dahulu. Lama kemudian si Ledo datang. Dia mencoba menerangi kapal musuh menggunakan lampu yang dia bawa. Habis itu mereka mulai menyerang. Rakej kagak mau kalah, dia juga mau mempersiapkan dirinya. Dikala sedang berperang, karena kapal milik Gargantia itu cuma 15, otomatis mereka kalah. Banyak kapal yang udah dihancurkan. Ini membuat si Ledo kagak bisa diam begitu saja. Karena dia kagak boleh membunuh, jadinya yang dia lakukan adalah mencabut semua senjata yang ada di kapal musuh. Biar kagak bisa menyerang kapal tempur Gargantia. Setelah semuanya beres masih ada yang lain. Rakej mengirim robotnya dari bawah laut yang langsung naik ke kapal Gargantia. Untungnya Gargantia juga memiliki banyak robot jadi bisa diatasi. Tidak sampai situ, Rakej mulai beraksi menggunakan robotnya dan juga dengan papan selancarnya. Dia fokus untuk bisa masuk ke kapal Gargantia. Sampai kapal tempurnya itu dilompatin. Ledo cepat-cepat kembali. Si Rakej berhasil naik ke kapal Gargantia. Dia cuma mau bertemu dengan si Pairlock. Dia menyuruh yang lainnya untuk pergi dari sana karena Rakej cuma mengincar dirinya. Namun tak lama kemudian muncullah si Ledo yang membantu menahan si Rakej ini. Di sana Ledo seperti masih bisa dilawan, ditambah datang lagi anak buahnya. Dia ke situ mau narik si Ledo tadinya biar bisa melepaskan si Rakej. Namun apa daya, kekuatan robotnya si Ledo lebih canggih. Otomatis yang tadi niatnya mau narik, malah ketarik sama si Ledo. Lalu dia dibawa ke atas lalu diputer-puter sampai si Rakej nyerah. Tapi ini anak kagak mau menyerah juga, sampai akhirnya dilempar sama si Ledo. Akhirnya Gargantia aman. Kali ini si Ledo banjir pujian dari warga-warga karena sudah menyelamatkan yang lainnya. Dia belum mengerti kenapa yang lain selalu menyebutkan kata arigato. Terus Rijet memberikan pesan kepada si Pairlock kalau Ledo berhasil melakukan tugasnya. Lalu apa keputusan selanjutnya? Cuma di sana dia dibalikan lagi sama si Rijet. Setelahnya si Ledo ke tempat biasa, dia menyimpan robot.
Warga yang tadinya cemberut kini senang melihat si Ledo, ditambah dia mendapatkan banyak ikan di sana. あれがありがとう。 Setelah kejadian itu, ada yang mau bekerja sama dengan Gargantia. Dan sekarang si Ledo diberikan pekerjaan sama si Rijet untuk membantu mindahin barang. Sebelumnya si Ledo dan Rijet telah sepakat untuk membantu si Ledo tinggal di sana. Buat sementara waktu, dia dikasih tempat tinggal meskipun kurang bagus tempatnya. Ditambah dia memiliki tagihan karena sebelumnya udah menghancurkan hangar milik mereka. Si Ledo kagak masalah akan hal itu, makanya sekarang dia bekerja untuk menutupi hutangnya tersebut. Dengan bantuan robotnya semuanya jadi amburadul karena ngangkutnya sambil terbang macam itu. Karena si Ledo coba ngehalangin doang, mandornya cari cara lain. Karena robot itu masih bisa dikendalikan sama orang lain, jadinya mandornya tersebut minjem robotnya terlebih dahulu. Sementara itu Pinion yang sedang kerja kedatangan si Ami yang mengirim pesan untuknya. Dia melihat di sana si Ledo males-malesan kerjanya diam doang. Mungkin dia lagi beristirahat. Nampak enak banget robotnya yang kerja, dia tinggal diam doang sambil membetulkan sesuatu gitu. Ledo masih penasaran dengan kehidupan di tempat itu yang mana anak-anak berlarian ke sana kemari tanpa tujuan. Berbanding kebalik mungkin dengan tempat tinggalnya yang sedikit keras. Tak lama datang si Ami yang menghampirinya. Dia penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh si Ledo. Ledo lagi menenangkan pikirannya. Terus yang dia pegang itu Ledo kagak tahu kegunaannya. Yang pasti itu dari kuku Hideus, musuhnya. Di sana dia memberinya satu karena dia mempunyai satu lagi. Lalu si Ami mengajaknya buat berkeliling Gargantia sekalian mau ngenalin adiknya sama si Ledo. Dampak ketika ngomongin adik, dia kagak tahu apaan itu. Bahkan keluarga saja dia kagak tahu sama sekali. Si Ami memberitahu kalau adiknya sekarang sedang terbaring lemah di kamar karena lagi sakit. Ini beda kalau di tempat tinggalnya. Yang lemah macam itu bakalan disingkirkan. Ledo makin penasaran dengan tempat itu. Sekaligus dia ingin menanyakan sesuatu tentang luar angkasa. Ami akan mengantarkannya kepada seorang dokter bernama Ordum yang tahu banyak soal itu. Langsung saja dia diajakin ke sana, sementara si Ami mau kembali bekerja lagi. Dokter Ordum tersebut dibuat kagum dengan alat yang bisa ngomong itu. Katanya udah lama banget menghilang. Terus Ledo langsung menanyakan cara untuk kembali ke tempat asalnya seperti apa. Sayangnya dia tidak tahu akan hal itu. Buku-buku zaman kuno cuma tersisa itu doang. Ordum meminta maaf. Terus Ledo mau tahu soal Gargantia, cara hidup mereka, dan lain-lain. Si Ordum kagak bisa menjawabnya. Dia menyuruhnya untuk menanyakannya langsung kepada si Bevel. Dia tahu banyak soal Gargantia. Setelahnya si Ledo dijemput dan diajakin langsung ke rumahnya. Bevel dibuat kaget ketika melihat si Ledo datang ke situ. Dia kelihatan senang banget. Di sana terjadi pembicaraan di antara mereka berdua. Si Bevel penasaran apakah benar dia datang dari luar angkasa gitu kan. Dia penasaran dengan kehidupan di atas sana. Seperti yang dikatakan sebelumnya. Kalau kehidupan di sana sangat berbeda dengan di Gargantia. Dia bingung kenapa di sini kagak ada latihan militernya dan lain-lain. Anak-anak cuma bisa berlarian ke sana kemari. Dia ingin tahu tujuan hidup warga Gargantia yang dia sebutkan organisasi. Tapi kata Bevel, Gargantia bukan sebuah organisasi. Intinya ini tempat tinggal yang isinya orang-orang yang menjalani hidup. Tidak ada tujuan tertentu, yang penting mereka hidup dengan damai. Itu sudah cukup. Sangat berbanding kebalik dengan tempat tinggalnya si Ledo yang tidak mengenal arti kekeluargaan. Cuma satu tujuannya, yakni menghabisi Hideus, musuh bebuyutan mereka, alias musuh umat manusia. Kalaupun udah menghabisinya, si Ledo kagak tahu tujuan selanjutnya seperti apa. Setelah mendapatkan pelajaran dari dia, kelihatan masih banyak pikiran. Di sana kebetulan robotnya juga udah selesai bekerja. Lama kemudian datanglah si Below yang menanyakan keadaannya. Nampak dia masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Tak lama kemudian turun hujan. Dia yang baru pertama kali tahu langsung panik. Padahal hujan itu sangat dinanti warga-warga. Mereka berbondong-bondong mengambil air hujan tersebut untuk kebutuhan mereka minum dan lain-lain. Bisa Chamber ikut ambil bagian mengumpulkan air tersebut.
Ledo baru pertama kali juga melihat orang-orang gotong royong macam ini. Setelah hujan sudah reda, Ledo masih terdiam di tempat itu. Temannya menyuruh si Ami untuk cepat mendekatinya. Langsung saja si Ami ini menyamperinya dan menyuruhnya untuk mengeringkan bajunya tersebut di rumahnya. Di sana dia mengobrol lagi dengan si Bepel pasal kehidupan. Bepel yakin kalau di luar angkasa tempat tinggalnya pasti ada sesuatu yang lain selain bertarung. Contohnya alat yang dari tadi dia benerin itu, pasti ada orang yang membuatkan itu untuknya. Sekarang si Bepel ini udah tahu cara memainkannya. Itu semacam seruling. Pas dia cobain seketika si Ledo keinget sama masa lalunya. Ternyata dia mempunyai adik juga. Dialah orang yang membuat seruling tersebut. Ditambah adiknya yang sakit terpaksa harus disingkirkan. Dia jadi tiba-tiba sedih. Karena seruling itu memiliki makna, si Ledo meminta seruling itu dikembalikan. Habis itu mereka pun minum teh. Selepasnya si Ledo menanyakan kembali soal koordinat lokasinya. Nampak masih belum terdeteksi. Tapi dia mumpung di sana pengen tahu lebih banyak soal tempat itu. Cuma Chamber akan berusaha biar dia bisa kembali ke aliansi. Singkat cerita, si Ledo gabut masih asik terus menyervis serulingnya itu. Dia pengen kerja seperti robotnya, tapi belum ada yang cocok buat dia. Tak lama kemudian datang si Emi yang memberikan gaji kepadanya. Karena si Chamber sudah banyak menolong. Cuma di situ dia ingin pekerjaan buatnya. Buat robot ada, pasti buat si Ledo juga harusnya ada. Di sana Emi bersedia membantu mencarikan pekerjaan untuk si Ledo. Sembari ngirim surat, si Ami menanyakan loker gitu ke amang-amang tukang servis. Katanya belum ada lowongan. Terus ke si Bilo juga sama. Ada sih ada, tapi khusus buat orang yang udah berpengalaman. Terus nyari lagi ke tempat yang lain. Karena si Ami masih ada kerjaan, si Ledo bakalan mencarinya sendiri. Dia nyari kemana-mana kagak ada. Adapun dia kayak di peternakan gitu yang bikin si Ledo kagak tahan. Chamber belum bisa mencari di mana pekerjaan yang cocok untuk si Ledo. Tak lama setelah itu tiba-tiba aja kapal armadanya berhenti yang bikin si Ledo panik. Di situ terdapat si Pinion yang mengajaknya untuk bersantai. Dia kagak mengerti sama sekali. Pinion ngajak si Ledo dan yang lainnya untuk piknik gitulah. Kata si Bepel, ketika kapal ini berhenti biasanya dipakai untuk beristirahat, ngecek-ngecek dan lain-lain. Intinya dipakai buat santai, ditambah anginnya juga kagak gede. Pinion yang harusnya kerja, dia malah memilih untuk piknik membawa daging segede gaban. Karena di sana ada si Chamber, otomatis cewek-cewek ingin langsung berenang. Nah, Pinion awalnya pengen barbekyuan. Sayangnya alat pemanggangnya kagak ada listriknya. Katanya sedang ada problem. Dikira si Chamber bisa membantu, malah membakar hangus dagingnya tersebut. Nah, karena si Pinion ada yang kelupaan, dia memberikan pekerjaan yang cocok untuk si Ledo. Lantas dia senang banget ada pekerjaan yang cocok untuknya. Pinion memberikan alamatnya kepada si Ledo, lalu dia pun pergi. Sedangkan si Ami ditelepon sama si Rijet untuk melakukan sesuatu. Alhasil dia langsung pergi ke tempat yang dimaksud bersama teman-temannya menggunakan payung terbang yang sering ia pakai. Sementara Pinion yang melihat si Chamber kepanasan, dia mempunyai ide. Di sisi lain Ledo yang lagi cari alamat malah bertemu dengan si auto, dia dikejar-kejar. Si Chamber yang mau nolongin tidak diperbolehkan biar si Ledo terbiasa dan mandiri. Di sana juga datang si Bilo dan juga Rijet yang habis ngebenerin kapalnya. Mereka berdua langsung beristirahat. Sementara si Ledo masih dikejar-kejar seperti itu. Pas di ujung jalan dia terjatuh, tapi untungnya ada si Emi menolongnya menggunakan payung tadi. Kebetulan banget dia lagi balapan sama teman-temannya. Sesampainya di tempat dia seperti menjalankan sebuah mesin yang ketika dinyalain sekitarnya langsung menyemburkan air yang sangat indah. Setelahnya Ledo akan meneruskan kembali pekerjaannya. Lagi dan lagi dia dikerumuni sama banyak. Untungnya dia sudah sampai di tempat tujuan. Dia langsung saja masuk dan menemui nenek-nenek yang ada di situ. Pas sudah dapat barangnya, mau nggak mau dia kudu balik lagi yang banyak tadi. Terbukti makin berantakan lah ini orang. Sesampainya di tempat awal nampak si Chamber dijadiin alat pemanggang gitu.
Soalnya listriknya belum kunjung nyala juga ya kan. Banyak orang-orang juga yang ikutan join untuk makan bersama. Setelah kedatangan si Ledo nampak pada senang soalnya isinya itu adalah sebuah saus yang legendaris katanya. Dan juga rasanya sangat enak. Di situ juga si Ledo merasakannya dan emang benar enak. Tak lama kemudian setelah menikmati barbeque, angin mulai kencang lagi. Pertanda mereka akan kembali bekerja. Di sana Emi memberitahu kalau sebenarnya ini adalah perayaan dia yang udah menyelamatkan Gargantia sebelumnya. Inilah balasan orang-orang ketika si Ledo menyelamatkan Gargantia. Dia tidak terpikirkan akan hal itu lalu si Emi mengajaknya buat mencari pekerjaan lagi yang cocok untuknya. Singkat cerita si Ledo masih bingung cara gunain ini uang kayak gimana. Soalnya di tempatnya kagak ada uang, adanya tiket makan doang. Tak lama si Emi datang, dia memberitahu kalau uangnya kagak tahu mau dipakai apaan. Si Emi bakalan memberitahu cara mempergunakan uangnya tersebut. Kebetulan sekarang ada pesta dan juga nelayan sedang sibuk menangkap ikan. Awalnya dia membawa Ledo ke sana untuk bekerja menangkap ikan bersama nelayan yang lainnya. Di sana dia dijelaskan dululah kalau ikannya tersebut kagak bakalan lari kalau udah di dalam bulatan arus galaksi itu. Tinggal dia cuma diam-diam saja menggiring ikannya biar masuk perangkap. Ledo bakalan pakai robot sederhana milik Gargantia yang tentu kagak secanggih si Chamber. Pas dia cobain emang bisa, cuma pas mulai menyelam. Karena robot ini manual kagak bisa bergerak sendiri. Alhasil tenggelam karena kagak bisa berenang. Jadinya batal dah untuk bekerja di tempat itu. Terus si Ami mau ngajarin cara menggunakan uangnya tersebut. Pertama dia pergi ke sebuah tempat. Di situ dia bisa membayar makanannya menggunakan uangnya tadi. Tak lama setelah mereka sedang makan muncullah teman-temannya yang mengajak si Emi ke sebuah acara. Karena ini urgent banget. Alhasil si Ledo ditinggal sendirian di tempat itu. Terus pekerjaan nelayan tadi dibantuin sama si Chamber lagi. Tak lama datang si Pinion yang mengajaknya jalan-jalan. Dia juga mau ngajarin cara memakai uangnya tersebut. Si Pinion ngajak ke tempat makan dan di sana ada si Emi juga yang lagi nari bersama temannya. Sambil makan si Pinion menawarkan pekerjaan untuk si Ledo. Karena sebelumnya kagak ada orang yang mau, kini Pinion mau merekrutnya untuk menjadi salvage atau mencari bahan-bahan berharga di bawah laut. Si Ledo bakalan dapat uang banyak nantinya, tapi dia tidak butuh uang katanya. Terus datang juga si Below. Dia ngajak si Ledo juga untuk bergabung dengannya. Pekerjaannya juga agak sedikit mirip mencari bahan yang berharga di bawah laut sana. Mereka berebut si Ledo di sana. Below yakin Ledo akan bergabung dengannya. Lalu pesanan si Pinion pun datang. Pas dibuka, itu isinya gurita. Si Ledo kaget kalau itu mirip dengan Hideus. Sampai mau menembaknya seperti itu. Di sisi lain Chamber mulai menangkap ikan. Tapi cara dia berbeda. Dia menggunakan kekuatan gitu yang malah bikin ikan-ikannya tersebut hancur. Setelah dari tempat makan si Ledo menghampiri si Chamber. Kali ini si Ledo yang akan mengendalikan si Chamber untuk menangkap ikan. Dengan bantuan jaring yang besar dan dibantu sama robot yang lain, dia langsung mendapatkan ikan yang sangat banyak. Terlihat nelayannya sangat senang. Setelah menangkap ikan malamnya dia menongkrong dengan si Emi. Sambil makan uang hasil kerjanya si Ledo. Di situ dia udah kagak paham uangnya bisa buat apa aja. Bukan makanan doang, barang juga bisa dia beli menggunakan uang tersebut. Terus dia memainkan serulingnya, nampak ada perkembangan. Tak lama kemudian ada petir datang yang bikin si Ledo panik. Ternyata bukan satu hal yang berbahaya, malah muncul semacam cahaya yang indah. Namanya apa ya guys? Apakah aurora? Pokoknya mirip itulah. Lalu karena sebelumnya dia melihat si Emi nari, dia ingin melihatnya lagi. Di situ Emi kabulkan. Setelahnya mereka berdua ke rumahnya si Emi. Di sana ada Dr. Ordum bersama si Bepel. Ledo memberikan hadiah mainan untuk si Bepel. Si Ordum mengatakan jika ada orang yang membayarnya atas kerja kerasnya, itu berarti si Ledo udah bisa disebut membantu orang lain. Dia baru menyadari hal tersebut. Terus dia bertekad ingin menjadi seorang salvage. Kata si Bepel bagus karena dia bisa mencari sesuatu di bawah laut sana.
Si Ledo sangat bersemangat sekali. Setelah dari situ dia langsung melakukan tugasnya dengan si Below untuk mencari sesuatu di bawah laut. Below sudah mendapatkan barangnya, tinggal dipisah saja. Dia mengira kalau si Ledo bakalan gabung dengan si Pinion. Berkat si Ledo, pekerjaan si Below menjadi lebih cepat. Namun tak lama kemudian, si Below mendeteksi ada musuh di sekitar itu. Bentuknya macam Hideus. Seketika dia langsung mendekati sumber bahayanya yang menurut analisis si Chamber, itu monster mirip banget sama Hideus. Berarti dia akan menghabiskannya. Setelah itu si Ledo mencoba untuk melawannya menggunakan kekuatan yang dia punya. Below menyuruhnya untuk agak melawan paus cumi tersebut sampai-sampai si Below yang terkena batunya. Terpaksa, dia menghancurkan robotnya sendiri. Karena menggunakan laser kagak efektif di dalam air, si Ledo pun menangkapnya, lalu paus cumi itu pun bisa dikalahkan. Namun sekali lagi si Below udah mengingatkan untuk tidak membunuhnya, tapi sudah terlambat. Terus ketika di atas, Below masih kesal ditambah robotnya sudah hancur. Sementara itu informasi tersebut sudah sampai di telinga para komandan dan juga warga Gargantia. Ridget tentu marah karena ulah si Ledo yang sudah membunuh paus cumi itu. Karena katanya paus tersebut sangatlah sakral, jadi memang selama ini orang-orang tidak berani membunuhnya. Warga-warga pun langsung memenuhi pinggiran untuk melihat si Ledo. Di sana dia mengambil sampelnya untuk diinterogasi. Dia mempertanyakan Hideus itu munculnya sejak kapan. Dia rada kepikiran kalau bisa jadi dia yang membawanya ke situ. Tak lama kemudian datang si Emi. Di sisi lain terlihat Pearlock sedang diperiksa sama dokter Ordum. Katanya dia disuruh buat beristirahat saja dan pindah kapal terlebih dahulu. Namun Pearlock sendiri kagak mau melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Sebelum dia tutup usia, Ordum tidak bisa apa-apa lagi. Sementara si Ledo dan Below bertemu dengan si Ridget untuk menceritakan kejadian tadi. Si Ledo tentu aja dia yang seorang prajurit akan menghabisi apa yang menjadi musuhnya. Namun dia lupa akan tempat dia sekarang ini bukan luar angkasa. Dia tinggal melainkan di bumi, harusnya dia menaati peraturan yang ada di sana. Cuma si Ledo tetap kagak mau. Tak lama Pearlock pengen mengobrol dengan si Ridget. Pas disuruh buat pergi, di sana datang si Pinion yang menghampiri si Pelanze. Di sana dia mengajak si Pelanze untuk bekerja sama dengannya. Sementara si Ledo diajakin ke rumahnya si Emi. Di sana, Ledo pengen tahu banyak soal paus cumi itu, ada berapa banyak. Dia kagak ngerti kalau dia menghabisinya akan membawa bahaya buat Gargantia. Ledo yang seorang prajurit tetap teguh sama pendiriannya kalau dia bakalan menghabisi Hideus, apapun alasannya. Di sisi yang lain, Pinion mengajak kepada yang lain untuk melakukan salvage dengannya ke sarang paus cumi itu berada. Katanya dia akan membawa si Ledo ke tempat itu. Banyak barang berharga di tempat itu. Cuma yang lain masih belum mau bergabung kalau si Pinion belum benar-benar kerjasama dengan si Ledo. Pinion udah diperingatkan sama si Below untuk tidak memikirkan hal yang macam-macam. Dia udah tahu si Pinion sedang merencanakan apa. Dia mau ke sarang paus cumi itu berada dan membawa si Ledo juga ke sana. Yang kebetulan dia pengen menghabisi semua paus cumi itu. Tapi si Below kagak mau ikut dengan rencananya itu. Lagian si Pinion mengunjungi tempat seperti itu karena pengen balas dendam atas kepergian kakaknya. Alias pergi atas mengikuti egonya sendiri. Malamnya Chamber memberitahu kalau yang mereka lawan tadi emang sejenis dengan Hideus, tapi Ledo masih belum bisa kembali ke tempat asalnya. Tak lama kemudian ada tanda-tanda bahwa cumi itu dengan jumlah yang banyak mendekati kapal Gargantia. Mereka berada di kedalaman 30 meter. Si Ledo yang udah mengetahui itu langsung bersiaga untuk mau melawannya. Cuma pas mau naik, di sana si Ledo ditahan sama si Emi untuk tidak melawannya. Si Ridget bingung mau gimana. Untungnya ada si Pearlock yang akan ambil bagian. Dia menyuruh warga untuk pergi ke dalam rumah, terus matikan mesinnya dan seluruh lampu kapal dan usahakan untuk tidak berisik. Si Ridget juga mendekati si Ledo yang mau kabur.
Dia menyuruhnya untuk mematuhi aturannya. Nanti kalau Paus Cumi itu menyerang kapal itu, baru dia boleh melawannya. Alhasil dia diam untuk sementara. Para cumi-cumi itu mulai melintasi kapal Gargantia tersebut. Sampai tak lama kemudian akhirnya Gargantia masih bisa selamat dari Paus Cumi sebanyak itu. Tapi besoknya ada kabar bahwa Pinion mau melakukan salvage ke sarang Paus Cumi untuk mencari barang kuno yang berharga. Walaupun berbahaya, dia bakalan ke sana. Ditambah Planje juga mau ikut bergabung dengan si Pinion untuk mendapatkan setidaknya sedikit harta karunnya. Nampak pada kaget, soalnya rombongan Planje paling banyak kapalnya dan kalau dilepas, pertahanan Gargantia bakalan berkurang. Tentu Peirlo kagak setuju akan hal itu. Terus tiba-tiba aja jantung dia sakit. Lalu Peirlo langsung mendapatkan penanganan di sana. Terus dia tiba-tiba saja memberikan kunci kepada si Rijet sambil mengatakan kalau Rijet bakalan menjadi pengganti dirinya untuk menjadi komandan di Gargantia. Lantas dia kagak percaya. Lalu Peirlo pun menghembuskan napas terakhirnya. Di sisi lain Ledo mendapatkan titik di mana tempat tinggalnya. Cuma sayangnya mereka tidak mempunyai kecepatan cahaya yang bisa sampai sana. Kemungkinan kalau terbang memerlukan waktu 650 tahun. Jadi jalan satu-satunya adalah dia tinggal di bumi. Tak lama kemudian datang si Pinion. Dia menawarkan untuk bergabung dengannya. Kebetulan dia mau ke sarang Paus Cumi-Cumi itu berada untuk mencari harta karun. Si Ledo auto mau, ya kan, dia ingin menghabisi Hideus saja. Untuk harta karun dia tidak mementingkannya. Terus berita soal kapal si Planje mau pisah sudah tersebar kemana-mana. Salah satunya temannya si Emi, yakni Melty. Dia bakalan pergi dari Gargantia soalnya ada kakeknya di kapalnya si Planje. Jadi dia tidak bisa meninggalkan kakeknya tersebut. Dia juga mendengar kalau si Ledo bakalan ikut juga dengan kapalnya. Peirlo mulai dibawa berkeliling untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari semua warga. Para pemimpin kapal yang lain sudah tahu pengganti si Peirlo, yaitu adalah si Rijet. Mereka menyayangkan karena yang mereka inginkan itu adalah si Planje. Selama datang si Rijet, dia meminta mereka untuk rapat karena Planje bakalan berpisah. Namun yang lain menyuruhnya untuk memakamkan si Peirlo terlebih dahulu. Untungnya ada penasehatnya, jadi mereka bisa pergi dari tempat itu. Setelahnya si Rijet mencoba bernegosiasi lagi dengan si Planje untuk tetap tinggal. Tapi sayang dia kagak mau. Dia juga membutuhkan persenjataan biar warganya aman dari mara bahaya. Keputusannya sudah bulat. Rijet makin bingung di sana. Si Pinion juga sedang menunggunya untuk menandatangani kalau dia akan pergi. Pinion mengatakan jika Rijet tidak bisa melindungi setidaknya, dia tidak boleh menghalangi orang yang mau pergi. Di sisi lain Emi pulang. Pas dia mau bikin makan buat si Bepel, ternyata Bepel udah tahu kalau si Ledo bakalan ikut dengan si Pinion. Di situ Emi agak menyayangkan. Mereka juga kenal belum lama sama si Ledo, terus juga Ledo tiba-tiba seperti berubah. Tidak seperti biasanya yang dia lihat. Bepel pun di sana langsung menghampiri si Ledo yang sedang bersiap-siap. Bepel menanyakan soal kepergiannya. Nampak si Ledo emang udah bulat untuk tetap pergi. Dia sebagai prajurit akan melakukan tugasnya untuk melindungi umat manusia, termasuk Bepel dan juga Emi. Tapi Emi tidak pernah menyuruhnya buat melawan Hideus. Tapi si Ledo ini keras banget. Udah kagak mau diatur lagi kalau soal tugasnya tersebut. Lalu dia memberikan serulingnya kepada si Bepel. Sebenarnya itu dari adiknya. Namun karena adiknya lemah jadi mau nggak mau dia harus kehilangannya. Rijet terlihat masih banyak pikiran di sana. Satu persatu kapalnya sudah mulai memisahkan diri. Warga juga udah mulai berpindah. Namun ada juga warga yang memilih menetap di Gargantia. Tak lama kemudian datang si Below. Dia mempunyai pengalaman yang berat seperti si Rijet sekarang. Dia dulu disuruh untuk menggantikan ayahnya. Tentu itu bakalan sulit untuk si Below. Untungnya, dia mendapatkan momentum sehingga dia bisa mengatasi semuanya. Dia menyuruh si Rijet untuk tidak terburu-buru mengurus warganya. Ditambah dia juga kehilangan si Peirlo.
Di sana dia cepat-cepat memberikan penghormatan terakhirnya untuk si Perlo. Sementara si Rijet akhirnya tepat waktu untuk memberikan penghormatan terakhirnya buat si Perlo. Lalu habis itu Perlo pun mulai diluncurkan. Sebelum pergi dari sana si Rijet memberikan pengumuman kalau bahwasannya dia telah ditunjuk untuk memimpin Gargantia dan menggantikan si Perlo. Dia yang masih kurang berpengalaman, dia akan meneruskan kapal kecintaan si Perlo ini. Dan tentu untuk menjaganya dia meminta bantuan kepada yang lain. Nampak mereka kagak masalah akan hal itu. Mereka bakalan membantu si Rijet untuk mengembangkan dan menjaga kapalnya tersebut. Sebelum itu si Ledo ke rumahnya si Ami terlebih dahulu untuk berpamitan. Walaupun kelihatan Bepol seperti belum mau ditinggalkan sama si Ledo, dia berjanji kalau Ledo bakalan balik lagi ke Gargantia. Lalu kapal-kapal Pelanje dan yang lainnya mulai memisahkan diri. Si Below yang melihat tindakan mereka menurutnya sangat tidak tepat. Singkat cerita, Pinion bersama rombongan sudah sampai di tempat tujuan yang kelihatan penuh dengan kabut. Katanya, kalau udah ke situ susah untuk balik lagi. Pinion juga udah menemukan titik di mana benda harta karun itu berada. Dia memerintahkan si Ledo untuk bersiap-siap, karena dia yang akan menghabisi para Hideusnya tersebut. Sementara si Pinion ternyata pernah datang ke tempat itu sebelumnya bersama kakaknya. Dia sudah berhasil bahkan sampai ke pintu masuknya. Nah pas kakaknya masuk ke dalam sarangnya itu, dia kagak tahu bahwa paus cuminya pada masuk ke dalam juga. Pinion udah menyuruhnya buat keluar, tapi kakaknya itu lagi asyik melihat barang-barang kuno berharga. Sehingga dia tidak tahu kalau ada induknya di dalam sana. Sehingga kakaknya pun tidak bisa diselamatkan. Sekarang Pinion balik lagi ke tempat itu. Di sisi lain Ledo mulai beraksi. Ketika di bawah sana banyak banget Hideus. Untungnya dia membawa tombak untuk melawannya, soalnya menggunakan laser kagak mempan alias lemah. Dengan banyaknya paus cumi yang dia kalahkan, si Ledo jadi berpikir kalau Hideus di bumi sama di luar angkasa itu lebih lemah yang ada di bumi. Ledo masih terus menghabisi atau memancing para paus cumi itu biar bisa keluar semuanya. Pas dihajar-hajar dan menarik para cumi itu, barulah si Pinion membantunya. Jadi lumayan, si Ledo bisa menghemat energinya. Setelahnya, musuh makin dalam makin banyak. Di sisi lain si Pelanje masih belum dapat informasi dari si Pinion. Mereka cuma bisa percaya kepada si Pinion. Si Ledo mulai masuk lebih dalam lagi. Dia menemukan tempat yang dicari-cari sama si Pinion. Dia masuklah ke dalam sana lalu dikagetkan dengan Hideus induknya. Chamber menyarankan buat mundur terlebih dahulu karena energinya sisa setengah lagi. Tapi si Ledo bakalan lanjut terus. Tanpa diduga, si Ledo tiba-tiba saja tertangkap seperti itu. Hal tersebut membuat komunikasi dengan si Pinion rada terputus. Tadinya dia ingin tahu kondisi di bawah sana. Tapi untungnya si Ledo berhasil menumbangkan induknya tersebut. Katanya, tidak sesulit yang dia bayangkan. Emang tidak sekuat dengan di luar angkasa sana. Karena sudah tersambung dan induknya udah dikalahkan anak buahnya si Pinion, langsung bersiap-siap untuk menyelam. Akhirnya dia berhasil ke titik itu. Sedangkan si Ledo masih terus mencari informasi soal Hideus. Di sana ada macam paus cumi yang masih kecil-kecil, yang menurut si Chamber itu disebutnya masih larva. Si Ledo mencoba untuk menelusuri lebih dalam lagi. Sampai tak lama dia sampai di tempat benar-benar sarangnya dan kagak sengaja dia menjatuhkan sesuatu. Di dalamnya terdapat chip yang berisikan tentang video tempat itu. Si Ledo mencoba untuk mengumpulkan informasi tersebut. Pas udah terkumpul katanya itu seperti video dokumenter di mana orang-orang bisa pergi ke galaksi sana. Intinya ada hubungannya dengan Hideus. Awalnya video tersebut tidak diizinkan untuk diputar karena melanggar aturan. Harus atas izin atasannya. Karena kagak ada atasan, jadi si Ledo memaksa untuk membukanya. Diperlihatkanlah awal mula perusahaan itu didirikan. Nama pendirinya adalah Rian Matsumoto. Dia sudah memprediksi bahwasannya bakalan terjadi bencana yang mengakibatkan bumi dipenuhi dengan es.
Maka dari itu dia mengembangkan teknologi biar para manusia bisa hidup di luar angkasa. Awal peluncurannya saja sudah banyak dapat kritik dari seluruh dunia. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak suka dengan perusahaan tersebut sampai-sampai menyerangnya. Uniknya mereka mempunyai cara khusus biar bisa ke sana. Karena kalau dari bumi menuju ke planet tertentu itu makan waktu ratusan tahun, jadi Sirian ini menemukan solusi dengan menggunakan teori merubah tubuhnya menjadi paus cumi, biar awet selama ratusan tahun. Hal tersebut bikin si Ledo syok. Terus karena semakin banyak manusia datang ke planet dan mempunyai teknologi yang sangat canggih, di sanalah tempat tinggal si Ledo seperti terancam dan pasukan Ledo pengen mengalahkan para Hideus ini. Jadi intinya Hideus sama saja manusia. Chamber yang berpihak sama musuh tidak percaya gitu kan. Tapi Ledo sendiri sudah ngeh kalau Hideus yang dikata musuh bebuyutan itu adalah manusia. Selama ada satu Hideus muncul. Karena Chamber dirakit buat ngalahin itu monster, dia langsung menghabisinya. Padahal sudah tahu kalau Hideus itu bukan monster sesungguhnya. Singkat cerita, si Ledo sudah kembali ke kapal dengan muka tidak semangat. Pinion cepat-cepat menyuruh bawahannya untuk langsung ke bawah laut untuk mencari harta karun yang mereka cari. Sementara si Ledo terlihat lemah setelah melihat secara langsung apa itu Hideus. Bahkan dia kagak kuat mengingatnya, karena sudah membunuh banyak Hideus. Di sisi lain udah melihat banyak sekali barang-barang kuno, tapi alatnya pada canggih. Tapi itu masih belum seberapa. Pelanje sangat senang dengan penemuan ini. Dia kira senjata dan alat yang didapatkan dari sana itu untuk kepentingan si Pelanje. Ternyata tidak, si Pinion pengen senjata tersebut untuk kepentingannya sendiri. Jadi Pelanje harus mengikuti apa kata dia. Terus Pinion juga mau mengumumkan kalau dia telah mendapatkan harta karun di tempat kabut tersebut sama armada yang lain. Karena kalau dikasih tahu, armada lain akan pada ke tempat itu. Pinion beralasan kalau dia melakukan ini biar armada lain kagak mendekatinya. Sore harinya di Gargantia nampak seperti biasa aja, aman-aman aja. Cuma setelah mendengar radio dari si Pinion tadi membuat si Rijet agak sedikit kesal. Tapi Rijet tidak tertarik sama hal seperti itu. Rijet fokus sama Gargantia. Sementara Below, Ordum, dan lain-lainnya merasa kalau tindakan si Pinion ini sangat bodoh. Ami juga kagak tahu meski kayak gimana. Setelahnya si Pelanje bingung kenapa jadi kayak begini gitu kan. Jadi semuanya yang diomongin si Pelanje kagak pada mau dengar. Kata asistennya ada benernya juga kalau si Pinion menelpon semua armada untuk kagak kesana. Tak lama datang si Melty yang memberikan surat itu kepadanya. Dia menanyakan sedikit tentang kejadian hari itu. Menurut Pelanje bakalan berbahaya apalagi udah menghubungi semua armada. Kemungkinan bentrok bakalan terjadi antara armada yang lain. Terus si Pinion mengajak si Ledo untuk mengangkut barang-barangnya, tapi dia dengan nada kesal menolak hal tersebut karena dia udah menghabisi semua Hideusnya. Tak lama kemudian ada bajak laut yang mencoba menyerang si Pinion. Untungnya sudah diatasi, tapi musuh tersebut masih belum menyerah juga. Maka dari itu si Pinion menyuruh untuk terus menembak, lalu dia mencoba senjata yang dia dapatkan tadi. Pas ditembakkan nampak kuat banget, barulah musuhnya itu mau menyerah. Pinion mencoba untuk menemui ketuanya. Bawahannya kagak mau terjadi sesuatu, mereka bakalan bergabung dengan si Pinion. Dengan senang hati si Pinion menerimanya. Lumayan biar kerjanya tambah ringan lagi. Malam harinya Ledo kelihatan masih lemas. Tak lama datang si Pinion yang mau meminta bantuan si Chamber. Dia ingin meneliti alat yang dia temukan. Si Ledo tidak mempermasalahkan hal itu, lalu dia diajakin ke pesta gitu yang diisi oleh banyak orang-orang di sana. Pinion mau memberikan apresiasi kepada si Ledo dan juga robotnya, karena sudah berhasil mengalahkan semua Hideusnya sehingga mereka bisa mendapatkan harta karun yang mereka incar. Intinya mereka merayakan kemenangannya, tapi di satu sisi Ledo masih kepikiran tentang apa yang dia sudah lakukan. Setelahnya si Chamber membantu si Pinion melakukan penelitian soal senjata yang dia dapatkan. Kata si Chamber ini kayak laser miliknya. Cuma senjatanya ini lebih kuat dari punyanya si Chamber. Pinion sangat senang, tapi ini alat. Butuh energi listrik yang sangat besar biar bisa digunakan. Sementara itu si Ledo masih galau di sana. Mikirin ulahnya sekalian dikasih tahu kalau Hideus itu munculnya dari kunang-kunang.
yang berada di laut, katanya begitu, atas proses dan lain-lain. Tapi tetap aja si Ledo seperti menyesal. Dia bertarung, jadi merasa bersalah melawan Hideus. Di sana dijelaskan lebih jelas lagi oleh si Chamber. Intinya ada dua manusia yang memiliki pemikiran yang berbeda. Yang satu ingin meninggalkan peradaban, yang satunya lagi ingin memajukan. Hideus sama saja kayak penggabungan dari manusia dengan ilmu pengetahuan. Sehingga manusia itu sendiri menjadi lebih panjang umurnya. Tentu itu udah di luar dari batas. Mereka melakukan itu atas kepuasan mereka sendiri. Beda dengan si Jember yang emang benar-benar diciptakan sama manusia karena emang manusia salah satu ciptaan yang paling sempurna. Jadi kagak ada lagi. Yang dia lihat sebelumnya itu sudah melewati batasnya. Sehingga terjadilah perang antara Hideus untuk memastikan siapa yang paling bisa bertahan. Tak lama kemudian Ledo mendeteksi kalau ada prajurit lain di tempat itu. Pas dia cek, nampak ada kapal yang bakalan menuju ke tempatnya. Ketika dia terawang dan diperjelas kembali, itu adalah robotnya Kolonel Kugel. クーゲル中佐 Di sisi yang lain, terlihat Ami lagi nganterin surat untuk si Rijet. Nampak dia udah kagak sedih lagi sekarang. Katanya kapal mereka bakalan berpapasan sama kapalnya milik si Pinion. Kemungkinan nanti bisa bertemu. Ami udah kagak memikirkan itu lagi. Yang penting pada selamat semuanya. Sementara si Pelanje melihat kalau di depannya terdapat kapal yang asing. Dia langsung mau menemui si Pinion. Dan akan menekan tombol darurat biar warga lebih waspada. Pinion yang melihat musuh tidak bergerak sama sekali membuatnya sangat kesal. Lalu dia pun menembakkan laser ke arah kapal tersebut untuk gertakan. Dan yang terjadi mereka membalasnya, bahkan mereka lebih tepat sasaran. Terlihat mereka mempunyai teknologi yang canggih juga. Pas dilihat dia kaget ada robot macam si Ledo juga. Awalnya dia santai karena dia juga mempunyai alat-alat bagus sekaligus si Ledo. Namun tiba-tiba aja Ledo terbang mendekati kapal yang berisikan kolonelnya itu. Sesampainya di sana, Ledo aneh melihat orang-orang yang ada di kapalnya. Mungkin si Kugel udah menguasai warga lokal sana. Dia langsung bilang ingin bertemu dengan si Kugel, dianterin lah ya kan ke tempat khusus gitu. Pas di sana Kugel tidak menampakkan wujud aslinya, melainkan cuma hologram saja. Katanya dia kagak bisa keluar dari kokpitnya karena dia terkena wabah penyakit. Intinya si Kugel di sana mengobrol soal kerjasama. Apakah si Ledo ini ingin sekali lagi menjadi satu tim dengannya? Bukan untuk melawan Hideus, melainkan menguasai planet ini. Ledo dengan senang hati mau. Ledo masih setengah-setengah karena dia tahu kalau Hideus itu adalah manusia. Tapi kata Kugel, itu mantan manusia karena ya manusia cuma ada seperti macam mereka bentukannya. Intinya dia mengajak untuk menambah banyak anggota lagi biar bisa menguasai banyak tempat. Sementara si Pinion kedatangan si Pelanje, dia ke situ mau menanyakan situasinya. Tak lama datang si Melty juga. Dia dapat kabar kalau si Kugel akan bernegosiasi dengan pemimpin kapal itu. Harusnya si Pelanje, tapi karena Pinion merasa bersalah, jadi dia yang akan maju ke hadapan si Kugel. Kalau ditinggal Pelanje, kapal ini kagak ada pemimpinnya. Dia sambil nunggu yang jemput datang, si Melty menyuruhnya untuk hati-hati. Dan nanti akan ada orang yang menjemputnya. Lama kemudian kapal itu pun mendekatinya. Ternyata itu kapal dari si Rakej, benar saja dia yang mengendalikannya. Sesampainya di sana kelihatan warganya seperti tidak baik-baik saja. Pinion dianterin ke tempat khusus. Di sana ada barang untuk dijadikan alat ujian untuknya. Kalau lulus, dia akan direkrut. Terbukti dengan keahliannya, dia lulus. Lalu Pinion diajakin kerjasama untuk menjadi teknisi. Tapi dia kagak mau. Kalau dia menerima, robot si Kugel bakalan memberikan informasi soal senjata yang dia temukan. Jadi, si Pinion ini setuju. Lalu datanglah orang-orang untuk mengantarkan makanan sekaligus disuruh baca yang mereka tulis. Dia cuma nurut aja tanpa tahu maksud isinya. Intinya Pinion bersedia bekerja sama dengan si Pelanje. Pelanje sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Alhasil ada kapal yang mengirim banyak pasukan ke kapalnya si Pelanje. Di sana dia bertemu dengan si Pelanje dan bernegosiasi kalau mereka ingin merekrut orang-orang yang menurutnya berguna lah begitu. Ditambah dia juga ingin memisahkan warga-warga yang lemah. Tentu dia menolaknya. Karena kapal itu menjalani hidup seperti biasa udah kayak keluarga.
tapi ini orang menggertak. Jika tidak patuh maka mereka akan melakukan sesuatu. Pelanjir di sana kagak bisa apa-apa lagi. Sementara si Pinion diajakin keliling sama si Rakej. Kelihatan di sana tidak normal sama sekali. Mereka udah kayak lagi nyembah, siapa lagi kalau bukan robot si Kugel. Nah, Rakej memperingati si Pinion untuk tidak kaget karena sekarang kapal miliknya sudah ditumpangi banyak prajuritnya si Kugel. Dia tidak akan bisa menelpon Gargantia untuk meminta bantuan. Sementara si Ledo masih mengobrol. Dia ingin tahu soal penyakitnya si Kugel, terus juga dia agak sedikit berpikir setelah melihat si Kugel kagak bisa keluar gara-gara terkena wabah penyakit. Harusnya dia juga melakukan hal yang sama seperti dia. Intinya si Kugel menjelaskan kalau tujuan dia sekarang adalah memperbanyak pasukan buat berubah planet ini. Selama dia terbangun dari tidurnya. Terus si Kugel memanggilnya lagi. Dia akan menjalankan misi pertamanya, yakni menyerang kapal yang ada di dekatnya, yaitu Gargantia. Lantas si Ledo kaget akan hal itu. Gargantia. Setelah itu si Pinion diajakin ke sebuah tempat yang dimana tempat itu banyak sekali barang-barang yang canggih yang bikin si Pinion senang. Apalagi dia diberikan alat untuk supaya bisa melihat daleman barang tersebut. Ini akan jadi tugasnya untuk meneliti, sementara si Rakej yang berada di sana juga kagak percaya kalau si Pinion sangat mudah untuk dibodohi. Dia memberitahu si Pinion kalau Rakej ingin kembali menjadi bajak laut. Dia udah muak di armada ini. Intinya dia mengajak untuk kabur atau memberontak. Sementara si Ledo mendatangi si Kugel. Dia mau penyerangan ke Gargantia itu dibatalkan saja. Dia tidak akan melakukan itu. Dia bakalan merubah planet ini menjadi seperti Apollon. Seketika si Ledo kagak bisa apa-apa lagi. Pas keluar dari sana dia masih belum percaya kalau tujuannya bakalan seperti ini. Selama ada tupai yang mengingatkan dia kepada si Emi yang ada di Gargantia. Di sisi lain Pinion yang lagi bekerja kedatangan si Melty. Dia mengirimkan surat untuk si Pinion. Dia cepat-cepat mendatangi si Pelanji. Pas disamperin si Pelanji aneh dengan warganya si Kugel. Udah kayak hantu katanya. Dia kagak mau kalau rakyatnya sampai kayak begitu juga. Pinion memberitahu kalau sekarang dia udah bekerja sama dengan si Rakej untuk memberontak. Tapi si Rakej ingin bantuan si Ledo juga. Pasti bakalan sulit untuk membujuknya. Tak lama pula turun hujan. Ledo keingat ketika hujan di Gargantia. Orang-orang pada gotong royong mengambil air hujan tersebut. Terus dia ditunjukkan sama tupai tadi kalau warga si Kugel tiba-tiba aja kayak berdoa gitu. Mungkin ketika turun hujan doang lalu para petingginya membawa orang-orang yang sudah tidak bisa apa-apa. Alias lemah. Tentu orang lain merasa aneh gitu kan. Ternyata mereka disingkirkan begitu saja. Hal tersebut bikin Ledo gergetan. Ini sudah di luar batas gitu kan. Si Kugel benar-benar membawa kebiasaan Apollon ke bumi sana. Pinion pun yang melihat itu merasa geram. Setelahnya si Ledo sebenarnya udah disuruh untuk bersiap-siap. Karena bentar lagi bakalan menyerang Gargantia. Tapi dia kagak mau dan menanyakan apakah dia bisa melawan si Kugel kepada si Chamber. Chamber tidak bisa memutuskan itu, semua dikembalikan kepada si Ledo. Selama ini dia belum pernah memutuskan sesuai keinginannya. Sekarang dia ingin si Chamber melawan robotnya si Kugel alias Striker. Chamber bisa melakukannya. Si Pinion ada di sana. Dia udah mempersiapkan senjata yang bagus untuk si Chamber. Di sisi lain si Melty disuruh si Ledo untuk mengirimkan surat ke Gargantia menggunakan layang-layang. Karena kalau pakai radio semua kapal bakalan tahu termasuk milik si Kugel. Maka dari itu dia terbang sendirian untuk menuju ke Gargantia. Sayang sekali ketika di tengah jalan dia udah kagak kuat lagi. Sehingga Melty pun terjatuh, untungnya ada Emi yang menangkapnya. Melty langsung dirawat karena tubuhnya langsung panas. Dari Gargantia juga udah memprediksi kalau musuh bakalan menyerangnya. Tapi mereka dapat kabar dari si Melty kalau si Ledo menyuruh Gargantia untuk merubah haluan. Dan menjauh dari sana si Ledo yang akan mengulur waktu. Ridget awalnya setuju dengan itu, namun si Emi agak setuju akan hal itu. Dia mau Gargantia juga ikut bertarung, membantu si Ledo. Di sana Ordum, seorang penasihat si Firelord sebelumnya, dia menyarankan untuk menggunakan kunci yang diberikan oleh si Firelord kepada si Ridget. Soalnya di dalam sana terdapat senjata rahasia.
Dia sudah memberikan saran, sisanya terserah si Ridget. Nah, ketika si Kugel mau bersiap untuk berangkat, tiba-tiba aja si Ledo muncul dengan sangat kasar. Yang bikin yang lain kaget, dia mengobrol terlebih dahulu kalau si Ledo kagak mau mengikuti keinginannya, merubah planet ini menjadi kayak Apollon. Ini tempat didirikannya sama manusia yang ada di situ, jadi dia tidak boleh merusaknya. Tapi karena sama-sama manusia, jadi tidak ada salahnya gitu kan. Tapi Ledo kagak mau kayak gitu. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua yang sangat epic. Di situ juga Pinion membantu si Ledo biar bisa menang karena si Kugel sangat kuat dan juga cepat. Bahkan si Ledo aja dibuat ketar-ketir sama itu orang. Di sisi lain Pinion terus Pelanji dan Rakage mulai menyerang kapalnya si Kugel. Bahkan Rakage bisa-bisanya dia melawan banyak robot-robot kecil dan Pelanji meminta warganya untuk sesegera mungkin ke tempat evakuasi. Kalau ada musuh mereka bisa melawannya. Kembali kepada si Ledo yang masih bertarung. Sebenarnya kekuatan dari kedua robot ini jauh berbeda. Kugel lebih cepat sehingga bikin si Ledo tidak bisa melihat pergerakannya. Dan tertabrak seperti itu terpaksa Pinion membantunya lagi. Berkat tembakannya yang terkena sasaran membuat si Ledo bisa membawa si Kugel untuk supaya tidak bisa apa-apa lalu dia dihajar ke dinding yang ada di sana. Terus Ledo mencoba untuk membukakan kokpitnya tersebut. Pas dia bisa membukanya, dia kaget kalau Kugelnya sudah meninggal. Jadi selama ini yang mengendalikan robot itu kagak ada. Semua atas keinginan si Striker itu sendiri. Dia mulai bergerak lagi, nampak ini akan menjadi pertarungan yang sulit buat si Ledo. Ledo merasa aneh dan sulit dimengerti kenapa tidak ada pengendalinya. Dia bisa bergerak dengan sendirinya. Kata robotnya tersebut Kugel sudah lama meninggal, tapi sebelumnya emang dia udah menguasai armada itu. Nah, karena Kugel sebelumnya memberikan perintah kepada si Striker, maka dari itu, setelah meninggal si Striker meneruskan keinginan si Kugel. Ditambah si Kugel sudah menerapkan aturan yang di tempat tinggalnya terapkan, sampai-sampai robotnya tersebut disembah sama warga armadanya itu. Tentu ini sudah tidak benar yang dilakukan sama si Striker. Begitu juga si Chamber yang tidak setuju. Harusnya robot ini cuma bisa nurut sama pilotnya. Kalau kagak ada pilot harusnya nggak boleh seenaknya. Ini jadi malah sebaliknya. Yang harusnya ngendaliin itu manusia. Ini beda. Malah robot yang mengendalikan manusia. Ini sama sekali tidak dibenarkan. Chamber juga marah di situ, alhasil mereka berdua kembali menyerang. Di sisi yang lain Pelanji udah disarankan sama penasihatnya untuk kabur dari sana. Tapi dianya kagak mau mundur dari tempat itu, padahal udah berbahaya. Sementara Pinion masih berjuang bersama yang lain untuk melawan kapalnya si Kugel. Tapi di tengah itu, peluru yang mereka perlukan sudah habis, atau membutuhkan waktu lagi untuk pengisian. Hal tersebut bikin si Pinion marah, karena anak buahnya tidak bisa diandalkan sama sekali. Dia menyuruh yang lainnya untuk kabur saja dari sana. Soalnya tempat ini bakalan meledak. Sisanya si Pinion lah yang akan mengatasinya sendiri. Teman-temannya dengan berat hati harus meninggalkannya. Tak lama kemudian ada panggilan masuk dari si Rakage yang menyuruhnya untuk tidak berdiam di sana karena akan berbahaya. Si Pinion pun karena takut, dia bergegas mau kabur. Ledo masih bertarung di sana dengan kemampuannya yang jauh berbeda. Dia dibuat ketar-ketir sama si Striker. ただ崇めて頼って従っていられ Tak lama ketika sedang bertarung muncullah si Ami. Dia sengaja datang ke sana untuk memberikan sinyal kepada si Ridget, yang dimana dia menggunakan cara terakhirnya, yaitu menggunakan kunci yang keren, yang dimana itu menunjukkan tempat yang isinya senjata rahasia. Itu senjata sangat kuat banget, jangkauannya pun jauh. Ridget langsung saja masukin kuncinya. Ketika udah menyala, dia bersiap menunggu aba-aba dari si Ami. Ketika Ami mengirim sinyal, dia langsung tembakan.
dan tembakannya tersebut sangat bisa membuat mereka ketar-ketir. Tidak sampai di situ, Reject sampai mengirim serangannya berkali-kali. Pinion yang baru melihat itu langsung kagum. Si Rackage menyuruh si Pinion untuk bersiap melompat. Nanti dia akan menangkapnya. Karena kagak ada waktu lagi, dia pun melompat dari sana dan dia harus mengikhlaskan barang-barang berharga yang dia ambil tadi. Si Striker yang tahu tembakan itu dari mana, dia ingin ke tempat Gargantia. Namun sama si Ledo dijagain biar tidak bisa ke sana. Karena emang kekuatan si Striker ini emang jauh melampaui si Chamber, maka dari itu dia memakai cara terakhir, yaitu menggabungkan tubuhnya dengan si Chamber. Walaupun itu katanya berbahaya bisa membuatnya meninggoy, tapi dia tidak mementingkan hal tersebut. Dengan epiknya mereka berdua menunjukkan pertarungan yang sangat sengit. Tapi tetap saja si Ledo masih kalah dan dia udah tidak bisa memaksakan lagi. Kalau sampai memaksakan diri, dia bisa saja tewas. Dia tidak masalah, yang pasti dia ingin melindungi Gargantia dan pengen ketemu lagi dengan si Ami. Kalau tiba-tiba Chamber mengatakan kalau si Ledo udah tidak seperti layaknya pilot lagi. Intinya udah di jalur, bukan tugasnya lagi. Maka dari itu demi untuk menyelamatkan si Ledo, dia melepaskannya seperti itu. Sedangkan Chamber melakukan pertarungan dengan si Striker. この空と海のすべてが Terus Chamber mencoba untuk mendekatinya lagi dan memeledakkan diri seperti itu. くたばれブリキ野郎 Setelah kejadian itu semuanya nampak menjadi damai. Dan Gargantia pun selamat, begitu juga Planjai dan yang lainnya. Jika cerita warga si Kugel mau nggak mau mereka bergabung dengan Gargantia. Begitupun Rackage yang bergabung untuk sementara waktu. Si Bepol sekarang jadi ngajar bocil-bocil soal arkeologi. Yang mana dia ngajarin itu biar tahu asal-usul bumi itu sendiri. Tak lama kemudian muncul si Ledo yang kini setelah kehilangan si Chamber, dia menggunakan robot yang sederhana untuk mencari bahan berharga. Terus ada Emi yang menghampirinya. Di balik kedamaian mereka, misi masih belum sepenuhnya selesai. Jika kalian mau lanjut ke opanya, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye.